Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pada kali ini saya akan menyampaikan pembekalan untuk uji kompetensi Indonesia atau UKOM untuk keperawatan medikal bedah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, kita mulai. Untuk tujuan dari UKOM sendiri yaitu untuk menstandarkan kompetensi yang diharapkan pada perawat yang baru lulus. Jadi untuk menstandarkan kompetensi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengevaluasi capaian dari pendidikan yang ditempuh untuk siap dalam mengaplikasikan di tatanan masyarakat sebagai perawat yang profesional. Untuk pembekalan umumnya, nanti untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban peserta UKOM, jadi misalnya datang minimal 30 menit sebelum ujian dimulai, taat aturan, jujur, dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk pembekalan selama COVID ini kemungkinan akan dilakukan secara daring ya. Jadi silakan ikutin pembekalan nanti. Lalu mungkin nanti akan ada bukti mengikuti pembekalan nanti di screenshot dan ada absen biasanya. Nanti sebelum ujian misalnya mencari informasi pendaftaran, tempatnya lokasinya nanti di mana, nanti mohon diperhatikan ya. Ini untuk waktu ujiannya ini ada 180 soal dengan waktu 180 menit ya. Dipastikan bahwa nutrisi cukup istirahat. Nanti ketika masuk mungkin ada protokol kesehatan, dipastikan bahwa dalam kondisi fit seperti itu. Dan diperhatikan peralatan saat ujian dan tata tertib perlu diperhatikan. Secara khusus nanti ada soal, mesti ada kasus, ada pilihan jawaban A sampai E, nanti ada nilai normal hasil pada lab ya. Terus coba untuk membiasakan membaca soal ya, mungkin nanti soalnya ada cukup yang soal yang panjang seperti itu. Baca soal dengan cepat dan tepat. Ini untuk pembekalan secara khusus ya. Berpikir realistis, hati-hati. Yang diperkirakan mungkin benar tapi jawabannya ternyata salah, seperti itu. Hati-hati terhadap informasi yang baru. Cek lagi, apabila memang masih ada waktu, jangan buru-buru untuk keluar. Jangan terpaku pada soal yang sulit, kerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Jangan lupa awali dan akhiri dengan doa. Oke, untuk soal UKOM ini ada 7 tinjauan ya. Ada 7 tinjauan. Tinjauan yang pertama itu untuk area kompetensi. Nah, ini ada praktik profesional etis, legal, dan peka budaya. Ini kurang lebih 15-25%. Asuhan dan manajemen asuhan keperawatan ini 65-75%. Lalu pengembangan profesional ini 5-15%. Ini untuk tinjauan pertama. Selanjutnya untuk blueprint untuk tinjauan kedua itu tinjauan untuk domain kompetensi. Ini ada kognitif. Ini kognitif ini pengetahuan dan pengembangan tentang pengetahuan ya. Ini 65-75%. Lalu pengetahuan terkait afektif ini 5-10%. Pengetahuan terkait prosedural ini 20-25%. Selanjutnya untuk tinjauan yang ketiga ini tinjauan keilmuan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang KMB ya. Ada berbagai tinjauan yang lain. KMB ini 25-37%. Ini kurang lebih minimal, ini ada 45 soal ya. Selanjutnya untuk tinjauan yang keempat ini tentang proses keperawatan. Ini pengkajiannya 20-30%, soalnya penentuan diagnosa itu 20-30%, perencanaan itu 15-25%, implementasi 15-25%, dan evaluasi kurang lebih 5-15%. Tinjauan yang keempat. Untuk tinjauan yang kelima terkait upaya kesehatan, ini promotif ini 15-25%. Ini lebih banyak di kuratif ya.
Tinjauan keenam ini tentang kebutuhan dasar. Ini ada persentasenya juga. Nanti bisa dicek di blueprintnya. Ini tinjauan yang 7 ini tentang sistem tubuh. Ada pembagian presentasinya ya. Lebih banyak ini tentang saraf nih. Nah, ini untuk kasus-kasus yang banyak ya. Ini ada pernafasan, ini ada sirkulasi, persarafan, pencernaan, perkemihan, muskulo, integumen, dan endokrin serta keganasan. Ini yang soal-soal yang sering muncul pada UKOM. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Ini ada klien usia 45 tahun dirawat di ruang rawat penyakit dalam dengan DHF. Saat ini diberikan terapi infus NaCl 2000 cc dalam 24 jam. Infus diberikan dengan faktor tetes 20 tetes per cc. Pada jam ke-15 cairan infus tersisa 900 cc. Nah, berapa tetes per menit sisa infus yang seharusnya diberikan? Jadi dari 24 jam tadi masih ada waktu 9 jam ya. 9 jam ini masih sisa 900 cc. Jadi dihitung berapa tetes. Nanti 900 dikali faktor tetesnya dibagi 9 jam yang dikalikan oleh 60 menit. Nanti satuannya menit. Didapatkan 30 tetes per menit ya. Itu untuk soal pertama. Ada kasus juga, ada pertanyaan yang berapa kecepatan infus per menit, tetes per menit yang perlu ditambahkan. Nah, tadi kan sudah 33, didapatkan 33 ya. Nah, udah ketemu 33 tetes. Nah, dalam waktu 15 jam tadi ini yang ditanyakan kan berapa yang perlu ditambahkan gitu ya. Jadi untuk memeriksa tetes infus yang sekarang dalam 24 jam itu per 6 jamnya 500 cc. Jadi berapa tetes per menit? Nah, 500 dikali 20 dikalikan 6 jam kali 60 menit. Dapatkan 20 tetes per menit. Nah, tadi sudah ketemu dalam 9 jam terakhir sisanya itu 30 tetes per menit. Nah, sebelumnya 20 tetes per menit. Jadi yang perlu ditambahkan adalah 5 tetes per menit. Itu contoh soal ya. Selanjutnya bisa mengerjakan contoh soal. Ini di link yang sudah saya buat. Nanti ada 7 soal. Silahkan dikerjakan. Saya berikan waktu 10 menit ya. Nanti kita bahas setelah mengerjakan. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya bisa dikerjakan untuk soalnya. Nanti kita bahas dengan pakai Zoom ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.